Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sehat dan tetap semangat. Untuk anak-anakku sekalian, selamat datang dan selamat bergabung di SMP Negeri 4 Tulaan. Pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang arti dan makna wawasan wiyata mandala. Namun, sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu, Oktaveriana. Biasanya mengajar mata pelajaran Bahasa Jawa. Nah, mari kita mulai belajar tentang wawasan wiyata mandala. Nah, ini adalah sekolah kita, SMP Negeri 4 Tulaan, yang dilihat dari halaman depan. Berkaitan dengan wawasan wiyata mandala, yaitu pengetahuan kita tentang sekolah kita. Siapa yang sebelumnya sudah mengetahui tentang wawasan wiyata mandala? Jika ada yang belum, mari kita belajar bersama. Wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Di sana nantinya kita akan belajar bersama, menghargai teman, menghormati Bapak Ibu guru, mematuhi tata tertib, dan belajar tertib di segala bidang. Berikutnya, sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. 4. Kemampuan berkarya. Anak-anakku sekalian yang baru masuk SMP, nantinya anak-anakku akan digembleng, akan belajar tentang pengetahuan, keterampilan, dan karakter di SMP Negeri 4 Tulaan, yaitu sekolah kita ini. Fungsi sekolah. Sebelumnya, mari kita perhatikan gambar yang berada di samping. Sedang apakah mereka? Dan di manakah mereka? Nah, teman-teman kita sedang berada di perpustakaan. Mereka sedang belajar bersama, membaca bersama, dan melakukan proses belajar di ruang perpustakaan. Jadi, menurut kalian, fungsi sekolah itu seperti apakah? Nah, sekolah sebagai tempat penyelenggara proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, iptek, keterampilan, dan wawasan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Unsur-unsur wawasan wiyata mandala. Ada 5 unsur dalam wawasan wiyata mandala, yaitu 1 sekolah, 2 kepala sekolah, 3 guru dan orang tua siswa, 4 warga sekolah, dan 5 masyarakat sekitar. 1. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai peranan penting, yaitu mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Guru dan orang tua siswa. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Hubungan antara orang tua dan guru haruslah serasi. Kemudian, warga sekolah. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah haruslah menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang terakhir, masyarakat sekitar. Antara sekolah dengan masyarakat sekitar haruslah
saling dukung-mendukung, saling bekerja sama, dan saling bergotong royong. Selanjutnya, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar adalah 1. Pastinya ada guru dan siswa. Oleh karena itu, dari komunikasi guru dan siswa pastinya timbul proses belajar mengajar yang tertib. Siswa menghormati guru dan guru akan menghargai siswa. Di sana ada proses saling belajar, menanamkan karakter, dan pemberian tugas untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Adapun prinsip sekolah yaitu sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumbuh pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena perbedaan suku, agama, asal-usul ataupun keturunan, tingkat sosial, ekonomi, serta perbedaan paham politik. Oleh karena itu, kita sebagai warga sekolah harus cermat dan bijak dalam menyaring atau memfilter isu-isu ataupun berita yang sekiranya nanti akan menimbulkan pertentangan. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitar, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Nah, ini adalah prinsip-prinsip sekolah. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholder-nya. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. 6. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Nah, berikutnya yaitu penggunaan sekolah. Adapun sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat, misalnya, ajang promosi, penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Sudah jelas ya, di sekolah kita tidak boleh merokok. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. Kita di sekolah tidak boleh berkampanye ataupun bersinggungan dengan propaganda politik. Yang kelima, syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Yang terakhir, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak nyaman. Ketahanan sekolah dalam wawasan wiyata mandala.
Tentunya kunci utama ketahanan sekolah berada pada anak-anakku sekalian. Di mana anak-anakku sekalian yang pertama harus mentaati tata tertib sekolah. 2. Menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, keluarga, dan sekolah. Ya, menghormati kepala sekolah, guru, karyawan, dan warga sekolah lainnya. 4. Belajar keras, teratur, dan terencana. Dimanapun dan di suasana apapun, kita harus tetap belajar keras, tertib, dan tidak meninggalkan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Yang keempat, melaksanakan upacara bendera dengan tertib dan disiplin. Ini dilaksanakan di saat kondisi normal. Kita harus melaksanakan upacara bendera untuk mengetahui kedisiplinan kita. Yang terakhir yaitu memelihara 7K. 7K itu kebersihan dan sebagainya yang nantinya setiap hari kita harus dan memang wajib melaksanakan 7K tersebut. Yang terakhir, ini ada cuplikan video dari SMP Negeri 4. Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Semuanya ada di sini. Ini lorong-lorong. Rumah kita. Ini perpustakaan dan ini bagian belakang. Sekian dari Bu Okta tentang wawasan Wiyata Mandala. Mari kita tetap selalu menjaga protokol kesehatan dan tetap belajar giat di masa pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih, salam sehat, dan tetap semangat.